Halo semua, salam olahraga, Jaya. Perkenalkan, nama saya Janiarto Oles Buke, NIM 2001-1500010. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kurikulum-kurikulum yang digunakan di Indonesia, mulai dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Ya baik, yang pertama yang akan dibahas yaitu kurikulum 1947. Ya, kurikulum 1947 ini adalah kurikulum yang digunakan saat masa kolonial Belanda dan juga Jepang. Ya, kurikulum ini bisa dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Mengapa? Karena suasana kehidupan berbangsa pada saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan. Maka pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Orientasi dari rencana pembelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan di sini yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan juga bermasyarakat, dan juga materi pembelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Perhatiannya hanya terhadap kesenian dan juga pendidikan jasmani. Kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum 1947 ini yaitu yang pertama dari kelebihan, kurikulum ini mencerminkan kesadaran sebagai bangsa yang berdaulat dan menduduk pendidikan sebagai faktor penting terhadap memperoleh berdirinya negara Indonesia melalui persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajahan. Yang kedua yaitu memiliki fungsi strategis yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui persatuan. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini dalam pembelajaran mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Yang kedua yaitu dalam pembelajaran mengarah pada pola pengajaran penjajahan karena masih dalam masa penjajahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Mungkin artinya cukup sama ya. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1952. Ya, dari kurikulum 1947 pada tahun 1952 kurikulum mengalami penyempurnaan di Indonesia ya. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama rencana pelajaran terurai 1952. Kurikulum ini berbeda dengan kurikulum 1947 karena mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional di mana yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran saja. Ya, yang berikut yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum 1952 ini ya. Kelebihannya yaitu fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, sehingga materi kurikulum belum berorientasi pada masa depan, artinya belum menentukan visi masa depan. Sedangkan kekurangannya memiliki sistem
satu guru satu mata pelajaran, sehingga tidak ada lagi guru yang harus mendapatkan beban mengajar berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1964. Usai dari tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum di Indonesia. Kali ini rencana pembelajaran 1964 pokoknya kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian, dan juga jasmani. Ada yang menyebut bahwa Pancawardana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan juga moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau yang disebut dengan keterampilan, dan jasmania atau pendidikan jasmani, ya teman-teman. Ya, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Dan di sini ada kelemahan dan juga kelebihan dari kurikulum 1964, di mana yang pertama yaitu kelebihan. Ya, kelebihan dari kurikulum ini bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyatnya mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardana. Kekurangan dari kurikulum ini, kurikulum 1964 masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau pemerintah. Jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikan secara mandiri. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1968. Ya, kelahiran kurikulum 1968 ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Dalam kurikulum ini tampak dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Ya, kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Ya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama, kurikulum pendidikan disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional. Namun dalam penerapannya di daerah ada kebebasan yang diberikan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan juga sekolah yang bersangkutan. Kekurangan dari kurikulum ini, mata pelajaran belum terkait erat dengan keadaan nyata di lingkungan sekitar. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1975.
Ya, kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan juga tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum atau TIU. Yang kedua yaitu tujuan instruksional khusus atau TIK. Materi pembelajaran atau alat pelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Ya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan dari kurikulum ini berorientasi pada tujuan, mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa, relevan dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan psikologi, menekankan keefektifan dan efisien. Yang kedua yaitu menekankan fleksibilitas, yaitu mempertimbangkan faktor-faktor ekosistem dan kemampuan penyediaan dan fasilitas yang menjelang pelaksanaannya program tersebut. Prinsip yang berkesinambungan. Ya, yang kedua yaitu kekurangan. Kurikulum ini menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Kurikulum ini berorientasi pada guru. Hal itu membentuk preferensi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Metode-metode ceramah dan metode dikte menonjol digunakan oleh para guru. Kreativitas murid kurang berkembang karena didukung oleh konsep kurikulum yang menetapkan guru sebagai subjek dalam melakukan kelas. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1984. Ya, kurikulum 1984 mengusung proses skill approaches. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditetapkan sebagai subjek belajar dari mengamati suatu pengelompokan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Untuk Student Activity Learning atau SAL. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat ditetapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang dilihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana-sini, ada tempelemen gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhirnya penolakan CBSA bermunculan. Ya, yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 1984. Ya, yang pertama itu kelebihan ya. Kelebihan kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Sedangkan kekurangan, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA
yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi di sana sini, ada tempat gambar dan yang menyolok. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 1994. Ya, kurikulum 1994 merupakan upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya atau menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang pernah ada. Ya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Sayang, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik kedatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dan muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambah sejumlah materi pembelajaran saja. Kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama itu kelebihan, kurikulum yang dibuat dengan berdasarkan activity learning atau pembelajaran aktif yang menekankan pada pendekatan konsep dan keterampilan proses. Yang kedua yaitu kekurangannya yaitu proses pembelajaran yang bersifat klasikal dengan tujuan menguasai materi pelajaran dengan hanya menjadikan guru sebagai pusat pembelajaran di kelas. Yang berikut yaitu kurikulum 2004. Ya, kurikulum 2004 di sini penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dasar atau KBK ini dirinci dalam komponen aspek kelas dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Hasil belajar mencerminkan pada keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur sebagai berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Ya, kelebihan dari kurikulum 2004 ini yaitu yang pertama adalah kelebihan itu mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangannya di sini dalam kurikulum dan hasil belajar sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan juga lingkungan. Yang berikut yaitu kurikulum 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas.
Namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 dan juga Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, kelahiran kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam menyusun, yaitu mengacu pada jiwa dari kesentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan juga pemantauan Dinas Pendidikan Daerah dan wilayah setempat. Ya, kelemahan dan kekurangan dari kurikulum 2006 ini yaitu yang pertama, kelebihannya mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong pada guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program pendidikan. Sedangkan kekurangannya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan. Yang ada kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pelengkap dari pelaksanaan KTSP. Ya, yang berikut yaitu kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 ini pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004 atau kurikulum based kompetensi. Ya, kompetensi pendidikan dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Khususnya pada jalur pendidikan sekolah, kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada perolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran dan dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaian dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Ya, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat. Setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum
ini, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna. Mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan membentuk kompetensi secara efektif secara menekankan kriteria keberhasilan. Ya, kelebihan dan kekurangan dari kurikulum ini, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai sebagai siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya keterampilan guru merancang RPP, dan yang kedua, guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Ya, yang berikut yaitu kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, dan juga jenjang SMA dan jenjang SMK. Dengan kurikulum yang sudah disederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 13, kompetensi dasar diturunkan sebagai pembagian porsi sebagai berikut, bahwa Indonesia sebanyak 65% pendidikan jasmani dan juga 38%, dan matematika sebesar 22%, sedangkan porsi tersebut diharapkan bisa membuat siswa lebih mendalami materi pelajaran. Dan kelebihan dan juga kekurangan dari kurikulum darurat ini, yang pertama kelebihan, karena pembelajaran dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), guru dan siswa dituntut untuk beradaptasi menginteraksi ICT dalam proses pembelajaran. Tentunya ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan guru dan siswa pada bidang teknologi informasi. Yang kedua yaitu kekurangan. Kekurangannya di sini kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar merupakan kalangan menengah ke bawah, sehingga sulit memenuhi penyediaan perangkat pelajaran daring. Ya, yang berikut yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar dilakukan dengan lebih fleksibel dan berfokus pada materi sosial dan pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, terdapat karakteristik khusus yang digunakan dalam kurikulum merdeka belajar, antara lain pembelajaran berbasis proyek yang ditunjukkan untuk mengembangkan soft skill dan karakter suatu profesi belajar Pancasila. Dan juga kurikulum ini berfokus pada materi esensi, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran yang terinventarisasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Tahapan implementasi kurikulum merdeka, pengimplementasikan kurikulum merdeka belajar untuk serta merta dilakukan secara penuh dan serentak sesuai dengan kebijakan Kemendikbud. Diberikan keluasan kepada satuan pendidikan
dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Ya, demikian hasil penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga jaya.